Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan, nama saya Ahmad Zamil dan Hakim dengan NIM 120260075 dari Prodi Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas besar PKS. Urutan yang akan saya jelaskan yaitu pertama akan menjelaskan logaritmnya dulu biar kita mengetahui secara bagan agar lebih mudah. Kemudian kita akan menjelaskan programnya, lalu setelah itu kita akan menemukannya. Oke, langsung saja kita ke tugas pertama lebih dahulu. Oke, di sini saya membuat tugas pertama yaitu menampilkan rumus. Di sini saya memilih dua rumus, yaitu rumus matematika dan fisika. Oke, pertama yang harus dilakukan yaitu kita memasukkan output dulu di sini. Ini output yang kita inginkan. Lalu selanjutnya integer i. Integer i ini digunakan agar sebagai deklarasi atau variabel untuk nanti akan dilanjutkan ke input i ini. Oke, string ulangi sebagai pengulang. Oke, lalu selanjutnya di sini kita udah mulai memasukkan pilihan berdasarkan output yang tadi. Nah, lalu kemudian kita masukkan input i-nya. Input i didasarkan atas integer i tadi. Kemudian sini rumus fisika. Nah, lalu jika sudah, maka akan muncul pilihan apakah Anda ingin mengulangi berdasarkan output ini. Lalu jika kita ingin mengulangi, kita jawab ya, maka program akan kembali lagi ke masukkan pilihan Anda ini. Jika tidak, maka dia akan berakhir. Oke. Mari lalu sekarang kita demokan saja untuk yang logaritma terlebih dahulu. Di sini. Oke. Di sini kita pilih misalkan 1. Nah, ini keluar ya rumus matematikanya. Kita akan coba mengulanginya itu dengan jawab ya. Maka dia akan menyuruh kita memasukkan pilihan rumus tadi. Kita pilih 2 saja. Gunakan seperti biasa include IOSTRIP untuk menampilkan Cin dan Cout-nya. Di sini kita juga gunakan Studio H. Ini sebenarnya hanya sebagai pelengkap saja. Lalu seperti biasa juga kita gunakan using namespace std. Ya, ini untuk mengikat Cin dan Cout tadi. Lalu kita masuk ke integer. Ada integer array. Lalu kita juga gunakan integer i. Ya, seperti yang kita ketahui tadi yang di logarithm juga menggunakan i untuk basis pengisian pilihan. Kita gunakan juga integer angka dan karakter mengulang. Oke. Selanjutnya kita lanjutkan untuk yang integer angka tadi kita hilangkan saja ya. Kemudian kita gunakan karakter ulang. Ya, karakter ini
Kalau di logarithm kita gantikan sebagai string. Kalau di sini karakter. Lalu setelah itu, nah di sini kita di perulangan do. Ya di sini kita gunakan do. Lalu selanjutnya kita beri cout. Di sini saya cout-nya adalah silakan masukkan pilihan Anda. Ini untuk memilih menu tadi. Nah, untuk memilih menu tadi, ini kita gunakan ini berdasarkan integer i. Selanjutnya, kita gunakan fungsi if juga. Di sini if ini bertindak sebagai percabangan ya. Jadi jika i kita jawab sama dengan 1, maka akan muncul rumus fisika ini. Sama seperti tadi, ini si out-nya ini terserah kita, mau kita isi rumus fisika apapun sesuai kreativitas kita. Sini kita juga menggunakan n-line untuk sebagai jarak antar si out. Selanjutnya juga di sini kita gunakan else. Else ini sebagai pembanding atau perbandingan atau ya perbandingan pada kita beri while. Ini syarat tambahan while ini. Jadi jika kita ingin mengulang, maka ulangnya ini sama dengan y besar, atau kita juga bisa gunakan y kecil. Ini sebagai syarat tambahan saja. Oke, selanjutnya kita demokan program ini. Oke, sama seperti algoritma tadi, di sini kita masukkan menu sama seperti program tadi. Oke, nah, kita pilih misalkan 1. Oke, maka dia akan muncul rumus fisikanya. Di sini kita terus kemudian ada perulangannya. Di sini apakah kamu ingin mengulang? Ya, kita jawab ya. Zoom dulu. Zoom out. Oke. Ini pertama-tama kita tuliskan deklarasinya dulu. Di sini kita menggunakan variabel integer pil, j, n. Ya. Lalu setelah itu berdasarkan atau berkaitan dengan tugas pertama tadi. Pil di sini lebih spesifik, yaitu di sini menghitung rumus fisika, lebih tepatnya besarnya arus, tegangan, dan hambatan. Oke. Selanjutnya, setelah output yang kita ingin sudah dituliskan, maka selanjutnya di sini kita juga tuliskan output pilih untuk memilih program berdasarkan menu tadi. Lalu selanjutnya kita masukkan input berdasarkan integer yang tadi yang sudah kita tulis awal tadi. Ini kita menggunakan integer pil. Penggunaan pil hanya sebagai mempermudah saja. Lalu kita sudah mulai masuk ke fungsi percabangan. Oke. Di sini fungsi percabangannya ada 3. Oke. Nah, pertama, jika kita memilih pilnya sama dengan 1, nah, kita jawab 1, maka dia benar akan dilanjutkan ke pilihan 1, yaitu nah, di sini kita masukkan data-datanya vir arraynya berdasarkan n tadi di jumlah yang kita ingin hitung. Lalu akan diteruskan ke j. J ini sebagai
data yang akan kita hitung nanti berapa banyak. Di sini kan J itu sama dengan dari data 0 sampai N-1. Artinya dari data yang kita hitung dari 0, kemudian N-1, misalnya kita jawab di sini 2, maka data yang akan muncul itu 3. Kenapa? Nah, dimulai dari 0, tadi kita jawab ini N-nya 2, dikurang 1, salah. Input yang kita masukkan N itu 2, maka yang dihitung juga akan 2, yaitu dimulai dari 0 sampai 1. 0 sampai 1 arahnya. Oke, kemudian akan dilanjutkan ke sini, kita disuruh memasukkan I berdasarkan integer I tadi dengan jumlah J, ini juga R. Ini pilihan-pilihan ini akan dilanjutkan ke ini, menghitung kembali. Nah, berdasarkan inputnya ini berdasarkan integer atau string jawab ini. Lalu akan diteruskan ke sini. Jika kita jawab ya, maka program akan kembali mengulang. Kalau kita jawab tidak, maka program akan selesai. Oke, di sini kita demokan, langsung saja kita demokan. Kita pilih misalkan 1. Oke, di sini kita mau pilih berapa yang mau kita hitung, tegangannya 2 itu. Kita masukkan yang pertama dulu, misalnya I-nya 1, R-nya 2, 1 tegangan 2, 1 kali 2. Biasa kita gunakan input ifstream untuk mendefinisikan si in dan si out, username space std. Lalu kita gunakan integer main, integer fill tadi. Ini kita beri soal airline ini sebagai spasi atau jaraknya. Lalu selanjutnya kita masuk ke fungsi if. Ya, ini fungsi percabangannya ya. Nah, di sini jika kita memilih pilihan 1, nah ini dia. Sini kita gunakan fungsi array juga ya. Nah, kita masukkan jumlah I, R, dan V yang dapat ditampung. Ini 30. Sini terserah mau berapa saja. Tapi di sini saya menggunakan 30. Nih, kita mau hitung berapa. Nah, C-in-nya berdasarkan integer N tadi. Nah, selanjutnya kita masuk ke fungsi perulangan for, yaitu di sini kita gunakan integer J. J dimulai dari 0, artinya J ini dimulai dari 0, dan J itu kurang dari N, artinya banyak N tadi. Jadi nilainya tetap sama. Jadi misalnya kita mau hitung nih 2, maka yang dihitung tetap 2, karena integernya dimulai dari 0, dan J kurang dari N. Artinya J kurang dari N misalnya 2, jadi 1. Kan 0,1, 2 kan. Nah, ini J++, ulangan. Nah, selanjutnya kita gunakan cout, masukkan nilai I ke berapa. Nah, di sini kita tambah syarat tambahan J plus 1, artinya I ke J, I ke berapa gitu. I-nya ke berdasarkan J tadi. Jadi misalnya J-nya 0 plus 1, jadi I ke 1. Atau J-nya 1 plus 1, I-nya 2. R-nya juga begitu dengan demikian. C-in-nya ini berdasarkan I dan R tadi yang sudah kita variabelkan di sini. Lalu di sini berdasarkan jumlahnya itu berdasarkan J tadi. Ini nilai yang ini tadi, J ini. Nah, nilai yang ingin kita hitung.
berapa banyaknya berdasarkan J. Nah, lalu akan dilanjutkan ke fungsi perulangan for ini untuk menghitung fungsi perulangan ini hampir sama seperti yang tadi. Lalu di sini kita mulai masuk ke perhitungannya. Jadi nilai V atau tegangan itu sama dengan arus dikali hambatan dengan jumlah J. Misalnya sebanyak 3. Nah, kita masukkan data I-nya dulu. 2, 3, 4. Lalu kita masukkan nilai R-nya. Dan berhenti. Ya, oke. Begitu saja penjelasan tentang program yang saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada salah kata saya mohon maaf juga. Oke. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.